Apa yang terbesit di benakmu mendengar kata tulang? Di video ini kita akan membahas sistem rangka khususnya tulang. Di sepanjang video, cakupannya 4 poin ini nih. Oke, pertama kita bahas apa itu sistem rangka. Sistem rangka adalah sistem tubuh yang terdiri dari tulang dan otot yang berfungsi untuk menopang tubuh. Jadi, kita bisa berdiri tegak, bergerak. Itu semua karena kita punya tulang. Tapi perlu diingat nih, tulang adalah alat gerak pasif, sehingga tidak bisa digerakkan sendiri. Ketika bergerak, tulang perlu otot agar lebih fleksibel. Nah, berdasarkan letaknya, tulang dikategorikan jadi 3, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang gerak atas dan bawah. Untuk nama-nama tulangnya, bisa kalian lihat di sini. Boleh di-skip dulu buat baca sejenak. Sip, buat selanjutnya, kita bahas jenis rangka dan tulang. Rangka penyusun tubuh terdiri atas rangka aksial dan apendikular. Sekarang kita bahas rangka aksial. Yuk! Rangka aksial bisa dibilang sebagai sumbu vertikal atau pusat tubuh. Ada tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Nah, kalau rangka apendikular disebut sebagai tulang tambahan. Tulang anggota gerak ini meliputi tulang bahu, pinggul, lengan, dan tungkai atau kaki. Sekarang kita bahas jenis tulang berdasarkan penyusunnya. Aku mau ajak kalian membayangkan nih. Kalau kalian makan ayam goreng, pasti ada bagian tulang yang bisa dimakan kan? Yang empuk itu loh. Nah, tapi ada bagian tulang yang keras banget, nggak bisa dimakan. Ternyata itu berhubungan sama jenis penyusunnya loh. Tulang yang empuk itu disebut kartilago atau tulang rawan. Kalau tulang yang keras itu disebut osteon atau tulang keras. Penyusunnya jelas berbeda. Kartilago terdiri dari kondrosit dan kolagen. Akibatnya jadi lentur. Kartilago ada banyak jenisnya, misalnya kartilago elastik yang ada di telinga. Terus ada fibrokartilago yang ada di antara ruas tulang belakang dan ada juga kartilago hialin yang ada di antara kaki. Sedangkan osteon atau tulang keras terdiri dari jaringan tulang keras yang kolagennya sedikit. Akibatnya jadi lebih keras. Kalau kalian lihat foto sebelah kanan, kalian bakal lihat tulangnya seperti berpori. Itu namanya jaringan trabekula. Trabekula ini bisa membuat tulang lebih kokoh dan kuat. Oke, sekarang kita beralih ke jenis tulang berdasarkan bentuknya. Kalau kalian makan ayam goreng, bentuk tulang bagian sayap, dada, atau paha itu berbeda kan? Nah, tulang itu berdasarkan bentuknya terbagi 3. Ada tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Tulang pipa panjang dan ada 2 bonggol di ujung. Contohnya yang aku kasih warna merah nih. Tulang pipih berbentuk pipih dan punya sumsum merah. Contohnya bisa dilihat di nama tulang yang warna merah nih. Kalau tulang pendek seperti namanya, berbentuk pendek dan juga punya sumsum merah. Contohnya bisa kamu lihat di nama tulang yang warna merah ya. Sip. By the way, kamu penasaran gak sih? Gimana caranya bagian tubuh itu nyatu? Paha ayam, sayap, bisa jadi ayam utuh. Apakah setiap tulang disambung pakai perekat? Nggak salah. Tapi kalau perekat yang dimaksud lem kayak gini, ya salah dong. Di antara tulang ada yang namanya sendi. Ini yang jadi penghubung antar tulang. Sendi terbagi 3. Ada sinartrosis atau sendi mati, amfiartrosis atau sendi kaku, dan diartrosis atau sendi gerak. Sinartrosis adalah hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya gerakan. Contohnya sendi antar tulang tengkorak. Amfiartrosis adalah hubungan antar tulang yang bisa bergerak sedikit.
Contohnya, sendi antara tulang dada dan rusuk. Kenapa dia bisa bergerak? Karena saat bernafas, bagian dada kita ikut mengembang dan mengempis, jadi sendi di sini terkesan lebih elastis. Sedangkan diartrosis adalah hubungan antar tulang yang dapat bergerak dengan bebas. Yes, contohnya adalah sendi antara tulang alat gerak yang biasa kita gunakan sehari-hari. Sendi gerak atau diartrosis ini terbagi lagi jadi 4 jenis. Yang pertama ada sendi peluru yang dapat bergerak ke seluruh arah. Contoh, sendi ini ada di bagian pangkal lengan dan paha. Coba putar pangkal lengan kalian. Pasti bisa gerak ke seluruh arah kan? Lalu ada sendi pelana yang bisa bergerak kedua arah. Misalnya pada pangkal jari. Coba gerakin ibu jari kalian. Bisa bergerak ke atas bawah dan ke samping kan? Lanjut, ada sendi putar. Sendi ini seperti namanya bisa berputar di antara tulang lain. Misalnya di leher. Coba tengok kanan kiri, bisa kan? Selanjutnya ada sendi engsel nih, yang hanya bisa bergerak searah. Contohnya di siku lengan. Oke, sekarang saatnya bahas kelainan tulang nih. Kelainan-kelainan ini biasanya disebabkan oleh kebiasaan buruk loh. Misalnya, posisi duduk yang menunduk dan membawa beban terlalu berat. Yuk, simak satu persatu. Ada lordosis yang membuat badan tampak membusung. Lalu, ada skoliosis yang membuat tulang belakang tampak seperti huruf S. Dan terakhir ada kifosis yang membuat badan terlihat membungkuk. Halo teman-teman, aku akan memberikan kalian tantangan untuk menjawab soal ini. Kerjakan dengan teliti ya. Sayang sekali waktunya habis. Apakah teman-teman bisa menjawabnya? Coba tuliskan jawaban kalian di komentar. Untuk tahu jawabannya, kalian bisa lihat deskripsi video ini ya. Oh iya, jangan lupa dukung kami dengan subscribe channel ini. Terima kasih banyak teman-teman. Wih, semoga konsep tulang ini bisa dipahami dengan baik ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.